Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata namo. Swakato bhagawata namo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia, bangsa Arya, di wilayah tengah, di keluarga kesatria, marga Gotama. Sebagai putra Satya, sebagai seorang petapa dari keluarga Satya, mencapai penerangan sempurna dan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam Brahma, bersama dengan himpunan para samana, brahmana, dewa, dan manusianya. Tiada keraguan lagi terhadap beliau, Sang Bhagawa, sebagai yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Sang Bhagawa terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Buddha Patima ini telah dibangun dan disemayamkan oleh umat Buddha bagi Sang Bhagawa
untuk mengenang dan menumbuhkan kekuatan keyakinan pada Sang Bagawa. Pada saat ini, kami semua berkumpul di sini pada hari purnama bulan Waisak, memperingati kelahiran, penerangan sempurna, dan parinibbana Sang Bagawa. Dengan tangan sendiri membawa sejumlah persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bagawa, kami akan berpradaksina pada Patimagara, melakukan puja dengan persembahan ini. Sebagaimana kami mengaturkan, semoga Sang Bagawa yang walaupun telah lama mencapai parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat wajib beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu.
Kandamayang Buddhassa Bhagavato Pubbha Bhaganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kandamayang sarana gamana padhang pannamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Kandamayang panca sikkhapada padhang pannamase. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamaddana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kandamayang Buddhanusatinayang karomase. Itipiso bhagava arahang sama sambuddho. Wicacarana sampanno sukato lokawidu.
Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawa Di Anamayang Manusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditapho Winyuhi Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yatidang Cattari Purisa Yugani Hatta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyaketang Lokasa Di Andamayang Satya Kirya Katayo Panamase Natime Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Etena Sajawa Jena Sotite Untuk Sabada Natime Saranang Anyang Dhamo Me Saranang Warang Etena Sajawa Jena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sanggo Me Saranang Warang Etena Sajawa Jena Sotite Hotu Sabada Etang paritang paripunang Sadu Sadu Sadu
Ya, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya ingatkan harus berbahagia karena 3 keberuntungan yang kita miliki. Yang pertama adalah kita harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua, kita harus bahagia karena beruntung mengenal ajaran The Buddha, Dhamma, ajaran kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih waras, khususnya bagi kita-kita yang berada di wihara Bodhiwangsa yang indahnya, kalau saya ngomong paling indah di muka bumi karena punya kita gitu ya. Tapi di hari ini 23 Mei 2024 kita beruntung sekali bisa berada di sini untuk mengenang lebih dari 2.500 tahun yang lalu ketika guru agung kita mencapai satu level yang tak terbayangkan oleh kita semua, yang dikatakan sebagai tiada taranya, tiada bandingnya, sehingga dari Bodhisattva Siddhartha Gautama meraih satu puncak yang disebut sama Sambuddha. Kalau setiap tahun kita merayakan, saya selalu mikirnya, kenapa ya kok kita ini merayakan Waisaknya Siddhartha Gautama, terus kita ini merayakan Waisak kita ini kapan ya? Kapan kita mencapai pembebasan? Maka boleh dikatakan karena kita ini tidak usah mimpi urusan arahat, karena kita masih penjahat, tidak usah mimpi soal nibbana. Mari kita lihat perubahan yang terjadi di skalanya Siddhartha Gautama menjadi Buddha. Kita turunkan aja lah, triliun per sekian triliun, menjadi apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini sebagai manusia di sini dan kini. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita lihat pertemuan kali ini, Waisak kali ini, bagi saya itu sangat bermakna. Mudah-mudahan begitu pula ibu bapak, saudara-saudara merasakan, karena kapan ya kita mengadakan Waisak di Plaza Stupa? Masih ingat namanya stupa apa? Cuman satu Pak Pandita yang ngerti. Wimuti Ratana. Wimuti itu pembebasan, Ratana itu permata. Jadi permatanya kebebasan. Semoga masing-masing dari kita ini sedikit demi sedikit juga meningkat untuk terbebas. Kalau kita lihat hari ini bagus gak sih? Bagus banget ya. Bagus banget ya. Boleh ngomong iya gitu sih. Ya. Apa yang kita rasakan ini sebenarnya juga satu perjuangan yang meskipun skalanya kecil dibandingkan dengan skalanya sama Sambuddha, tapi sebenarnya kalau kita lihat sekitar, ini seperti juga Bandung Bondowoso, karena dimulai baru beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu terakhir, mulai dipikirkan bagaimana caranya memperindah. Sudah banyak anicca yang terjadi di wihara ini. Terima kasih pada semua pendana. Tempat yang kita duduk ini minggu lalu itu di area sana, itu lantai batu candinya ini naik ya, jadi brucal gitu. 5 hari lalu dibikin rata. 1,5 bulan lalu Wimuti Ratana, ini stupa putih pertama di Indonesia, baru dibikin
putih lagi. Gitu ya Mas Gede. Lalu sekitar Damasala itu diselek, diputihkan lagi seperti baru. Baru tadi pagi kita lihat menterengnya menara di depan karena sudah dibersihkan dan di coating. Lalu mungkin kalau nanti kita mengadakan upacara di musim hujan, area selasar di sekeliling Damasala sudah ada kanopinya. Jadi sebenarnya terjadi perubahan anicca besar-besaran, tidak hanya di wihara ini tapi juga di Damaguna. Hampir mendekati Magapuja, kita mengadakan anicca besar-besaran juga. Dan kalau dilihat dalam waktu sekejap, wihara ini sudah lebih dari 1/4 abad. Selesai dibangun 1998. Maka boleh dikatakan kalau 26 tahun plus. Pertanyaannya, apakah 26 tahun lagi kita masih ada di muka bumi sekarang? Nggak tahu ya. Maka mumpung kita masih berada dalam kondisi yang sangat bagus di kehidupan sebagai manusia ini, mengenal Dhamma, punya tempat yang bagus untuk beribadah, bermeditasi, mari kita menggunakan khususnya Waisak 2024 ini untuk menggugah dari inspirasi yang kita peroleh melalui pencerahannya Siddhartha Gautama. Suatu hal yang saya pribadi merasa takjub dan merasa beruntung karena bisa memiliki satu tokoh yang ajarannya itu merupakan satu panutan yang sangat jelas. Jadi kalau dikatakan kita ini beruntung punya katakan panduan sila kita, ayo kita perbaiki. Pancasila kita hafalkan, mari Pancasila kita lakukan. Samadhi, konsentrasi pada hal-hal yang baik. Panya, bijaksana. Mari kita gunakan semua itu untuk menapak pada jalan kebenaran, supaya paling tidak kita mendekat pada tujuan yang tadi jauh banget. Tapi kalau kita coba lihat kehidupan masing-masing dari kita, apakah setiap tahun pada Waisak kita merasakan adanya kemajuan spiritual? Ibu Bapak, itu adalah pertanyaan yang harus ditanyakan pada kita masing-masing. Ada satu hal yang bagi saya seperti gitu ya, seperti ditampar gitu ya, yaitu bahwa waktu Siddhartha Gautama mencapai kebudayaan, satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah tekadnya Siddhartha Gautama untuk berani berkorban, berani mengatasi duka sehingga tercapai cita-cita. Beranjak dari sana, coba kita lihat cita-cita kita itu apa, tujuan kita itu apa. Kadang kalau kita ini tidak mengerti jelas, maka hidup kita ini kayak serong ke sana, serong ke sini. Kita cuma terbelenggu dengan apa yang tampaknya wow. Kenapa? Karena kita mengalami kehidupan ini melalui indera. Jadi semua yang indera kita ini tangkap, itu yang membuat kita terpukau. Padahal apa yang menjadi objek indera belum tentu membawa pada tujuan. Mari kita
masing-masing memikirkan untuk juga menggunakan semangat yang luar biasa, meskipun sepertriliun dari semangatnya Sang Buddha, kita pakai sebagai api yang menggerakkan kita tanpa henti. Mau anicanya melempem, kita bangkitkan lagi. Kalau sudah bangkit, kita tambah lagi, sehingga pelan tapi pasti kita menjadi makhluk manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita beruntung ngerti hukum karma. Kalau kita lihat karma, kata karma itu berasal dari kra, bahasa Sanskerta yang berarti kerja, berbuat, melakukan sesuatu. Maka mari kita berkarma lewat bekerja sebaik-baiknya. Dan bekerja sebaik-baiknya itu dimungkinkan kalau kita punya kewaspadaan. Oleh sebab itu, ketenangan yang kelihatannya menjadi ciri khas kaum Buddhis, tenangnya ini harus kita pastikan tenangnya orang yang waspada, bukan tenangnya orang yang malas. Saya bisa tenang, tapi tenangnya orang yang tertidur, karena kebijaksanaan, kewaspadaan, pengetahuan, kesadarannya hilang. Satu hal yang membuat saya selalu teringat adalah kalau kita lihat umat Buddha itu orangnya tenang, misalnya gitu. Tapi kalau kita nggak hati-hati, tenangnya orang malas tanpa kewaspadaan itu benar-benar satu ketololan. Satu hal yang saya sendiri merasa ditampar adalah ketika saya dan Wena belajar di Singapura, dan salah satu yang kita temuin adalah Bante Gunaratana, itu seorang dokter. Itu kalau pagi itu beliau selalu jalan kaki 8 kilo, pakai sepatu cat, pakai topi, dan saya ikut sama Bante G dalam kondisi biku ya, pakai sepatu cat ya. Itu jalannya tuh cepet banget. Saya waktu itu umurnya belum ada 50. Itu kepontal-pontal. Ibu bapak bisa bayangkan ya, saya ini orangnya biayaan pada waktu itu, kalau sekarang nggak bisa. Tapi pada waktu belum umur 50, itu saya jalan bareng Bante G. Itu kepontal-pontal. Hampir setengah lari. Jadi kalau dikatakan para biku itu orangnya tenang, ya tenang, tapi tenangnya orang yang waspada, tenangnya orang yang punya energi, sehingga pinter, sehingga bisa lihat apa yang dihadapi, sehingga bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Maka ibu bapak saudara-saudara, mumpung kali ini kita terinspirasi dengan satu pengalaman yang luar biasa. Adi sudah dari tadi mengingatkan, menurut ramalan cuaca jam 7 hujan. Gimana, kita mau di sini atau di sana? Saya sendiri ya bingung ya, siapkan dua-dua. Kalau sana sini hujan ya kita ke sana, kalau nggak hujan ya kita ke sini. Tapi lampunya kena hujan gimana? Ya nggak tahu. Tapi kalau dewa-dewanya di sini, biasanya saya guyon sama Wena, itu hopeng-hopeng kita, dewa-dewa yang urusannya dengan cuaca, dengan hujan, tolong jangan hujan dulu. Kelihatannya ini selamat ya kita ya, sampai terjadi, dan sekarang baru mulai gerimis. Maka semoga pertemuan kita dalam Waisak 2024 yang sangat bermakna, sangat indah, sangat cinta pertama, karena entah kapan dulu banget, kapan ya kita berada kayak gini, 1999, 25 tahun lalu kita pernah mengadakan di sini. Dan ibu bapak saudara-saudara, saya ucapkan selamat bahwa kita semua kembali berada di Plaza Stupa Wimuti Ratana. Selamat Waisak, selamat berubah menjadi lebih baik, selamat terus berjuang untuk mencapai pembebasan kita sendiri, meskipun sedikit, meskipun cuman sebagian dari sekian banyak fasetnya kehidupan. Tapi mari kita berjuang, mumpung masih bisa. Semoga semua makhluk bahagia, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.
Selamat Waisak. Biarlah hanya kulit, otot, dan tulangku yang tersisa. Biarlah darah dan daging di tubuhku mengering. Namun aku tetap tidak akan mengendurkan energi sampai aku berhasil mencapai apapun yang dapat dimenangkan oleh kekuatan manusia, energi manusia, usaha manusia. Buddha Gautama.